Nah, hari ini kita ada kedatangan siapa sih, Rel? Jadi udah makan enak, udah minum enak, Udah kenyang banget. pokoknya udah melakukan segala hal. Jadi sekarang kita bakal kedatangan sesosok tamu yang fenomenal Fenomenal lagi. dan sedikit agak di jalanan ya. Jadi suka main motor Kang Riki kita, jadi sedikit agak nakal di jalanan ya. Tapi nggak boleh nakal kemana-mana. Langsung saja kita panggil Kang Riki. Ya. Waduh, silakan Kang. Waduh. Ya. Ini boleh Kang. Salaman Jadi dulu. dengan bersalaman insya Allah dosa kita Insyaallah. berguguran insya Allah. Amin ya. Sebelumnya kita kan tak kenal sama kata Cinta. ta'aruf Kang ya. Karena cinta itu nggak boleh Kang, bener nggak? Masya Ya Allah ya. Aduh, iya cinta. Karena sejatinya cinta itu seperti hal Allah cinta kepada hambanya. Betul ya. Dan kita juga harus balik cinta sama Allah. Salah satu tanda kita cinta sama Allah adalah ketika kita mencintai sesama dan pasangan kita. Waduh. Ya. Ada juga ya Kak. Iya. Jadi gimana nih, saya mau ditanya apa nih? Oke, jadi gini Kang. Tadi kan Akang teh udah ngebahas-bahas tentang apa sih namanya teh? Pokoknya mah dari bahasa-bahasa Akang mah inspiratifnya Kangnya. Tadi teh udah sempet apa tadi teh dapat dari Akang. Harus cintai Allah, bener Kang? Berarti kita tuh harus cintai dulu ciptaannya. Apa? Yang menciptanya, kemudian cintai yang diciptakannya gitu ya. Salah. Kumaha Kang, kumaha. Definisi cinta, benar nggak? Jadi saya juga baru tahu ketika saya kemarin buat konten sama istri ya. Jadi sejatinya definisi cinta ketika misalnya kita cinta sama manusia itu masih bohong. Kenapa? Karena kamu lagi cintalah sama mantan X misalnya. Cinta manusia itu masih bisa ada mantan. Benar nggak? Cintanya manusia sok-sokan gombal seminggu, sebulan, setahun. Tapi kita pasti ada sebel. Benar nggak? Terkadang kita melupakan, memaafkan, tapi masih terngiang di kepala ya. Wah, si eta euy. Bener nggak? Bener. Gua dicampakan misalkan ya. Gitu kan? Tapi kalau cintanya Allah sama hambanya unlimited. Jadi itu the real definisi cinta adalah ya cintanya Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena ketika misalkan kita berbuat maksiat terus kita tobat, Allah tuh udah nggak mandang maksiat kita tuh. Allah udah kayak ya udah sini yuk hamba yuk ke kami yuk dan lain sebagainya, dan udah nggak akan disebut-sebut dosanya. Tapi kalau kita kalau manusia ya kita ke mantan atau kita ke teman, oke lah sekarang memaafkan, di belakangnya pasti ada omongan. Betul. Benar nggak? Betul. Tapi kalau dari Allah mah Nggak ada ya. jadi salah satu tanda kita cinta sama Allah ya kita harus mencintai sesama makhluk gitu. Bukan harus cinta dulu sama orang. Jangan dong gitu. Oke. Buat para uhti jadi ya. Buat para uhti kalau misalkan mencari pasangan, carilah yang mencintai Allah. Jadi insya Allah uhti-uhti pasti dicintai gitu dong. Otomatis ya. Otomatis. Oke, jadi tadi sedikit pembukaan dari Kang Riki. Jadi di sini kepo dulu siapa itu Kang Riki, kemudian Kang Riki berasal dari mana, kemudian Kang Riki itu siapa sih sebenarnya? Kemudian Kang Riki itu umur berapa? Sudah punya pasangan atau belum gitu kan? Dari tadi kan ngomonginnya pasangan melulu gitu ya. Mending langsung aja kita tanya langsung Kang Riki seperti apa wujudnya, emang wujudnya kayak gini. Kemudian pokoknya kita lebih mendalam lagi, kita kenalan dengan Kang Riki. Oke, silakan Kang. Ya, nama saya Riki Show, bukan Ketang. Riki Setiawan ya. Jadi nanya saya itu siapa ya? Saya manusia biasa. Saya bukan selebgram TikTok seperti Anda. Saya bukan selebgram anak hits seperti kalian. Saya cuman orang biasa yang seneng foya-foya. Dulu. Tapi ya nggak. Sedikit nakal. Jadi ya saya mah bukan siapa-siapa. Dan saya ini siapa ya? Saya Riki, udah Riki, dan bukan siapa-siapa. Selebgram bukan, YouTuber juga baru, YouTuber juga masih biasa aja lah. Saya buat YouTube baru 3 bulanan. 3 bulan ya? 3 bulanan. Tapi subscriber udah? Enggak, masih sedikit, masih jauh sama Janis mah. Ya enggak, masih jauh sama Janis mah, cuman alhamdulillahnya Teman Kang Riki atau gimana? Apa deh? Janis kenapa disebut? saudara atuh, Masya Allah ya, saudara sebangsa dan setanah air gitu. Ya udah paling saya mah begitu doang. Cuman saya hobi di motor. Kang Riki ini kan dikenal sebagai tukang memotoran gitu ya, gerang-gerung di jalan. Betul, taruh gerung-gerung mah Masya Allah. Gerungan gitu kan berisik kan. Nah, Kang Riki itu hobi. Terus udah berapa lama hobi itu? Motor.
Jadi kalau motor itu saya dari SMP kelas 1 main motor. Ya saya masih nakal lah dulu, bawa kabur motor di rumah. Sampai akhirnya doyan motor. Kenapa sih? Karena saya yatim dari kecil ya. Saya yatim dari kecil ya, mungkin efek juga sih dari papa saya, kata mama saya tuh suka motor. Terus ditambah kalau saya lagi galau, saya pelariannya ngebut. Jadi saya berpikiran ketika misalkan saya ngebut di atas 160, kayak galau-galau tuh ke bawah gitu loh sama. Tapi lebih dekat dengan Tuhan. Wah, itu atau lebih dekat mah di masjid beb gitu ya. Nggak, insya Allah ya dari situ kenapa saya doyan motor. Dan ya singkat ceritanya juga dengan motor passionnya nambah, terus alhamdulillah jalan rezekinya juga saya dari motor juga gitu. Ya udah gitu. Jadi memang motor cowok banget dah. Jadi memang saya lebih suka yang agak ekstrim merenya, kayak main skateboard saya suka, snowboard saya suka. Pokoknya ngedance sih suka, tapi kalau di merenya Kirain di TikTok. Kayaknya yang tahu cuma aku doang. Aduh, ya. Dari motor-motoran gitu nih Kak, suka dukanya apa sih? apa ya, nggak ada enak semua tuh Suka dah. semua ya. Saya suka ngebut, saya suka yang aneh-aneh. Terus alhamdulillahnya juga Allah masih sayang sama saya. Saya baru dikasih celaka sekali, patah 5 di belakang, tulang punggung. Ya. 5 jahitan. 5 patah. Oh 5 patah. Bukan 5 jahitan. Benar-benar yang, dan setelah itu juga saya makin yakin sama Allah teh memang maha baik dan maha segalanya. Yang dimana saya dikata dokter 8 bulan paling cepat saya bisa berdiri lagi. Tapi dengan yakinnya saya, asalnya saya udah frustasi kayak masa depan ya, bener nggak bisa berdiri gitu kan. 5 tuh guys, potongna tuh kumaha tuh teh. Terus saya tuh mikirnya ada yang nyembuhin mah Allah gitu loh. Ikhtiar we ya Kang. Sampai akhirnya saya banyak berdoa dan saya minta doa terus sama ibu biar cepet sembuh gitu. Kalau bisa mah mau diludahin kayak mau apa, yang penting saya yakinin bahwa doa ibu tuh paling terbaik. Iya. Betul. Sampai maksudnya jembatan kita sama Allah tuh langsung ada jalan VVIP-nya, yaitu lewat ibu gitu loh. Ya, bukan VVIP ya. Jalan VVIP-nya lewat ibu. Dan alhamdulillahnya saya cuman dengan waktu sebulan bisa berdiri lagi dan saya beli motor lagi. Aduh, pemotoran lagi. Ngabut lagi. Kapok. Beda ya, jadi kudu kapok mah kudu kabeh paroto. Kapok gitu. Tong atuh boy ya. Nanti nggak bisa beribadah lagi Iya. ya kan ya. Jadi harus senantiasa sehat selalu Kang ya. Jadi nggak ada dukanya sih, saya mah suka semua. Paling dukanya lebih ke ngatur emosi. Ya, karena namanya di jalan mah setan teh ngegerus buat ngegoda, ngadoja teh loba gitu loh. Nah, paling dukanya itu aja. Jadi kan si Kang Riki ini teh suka gerang-gerung ya di jalan teh ya. Teu ngagas, ngagas gitu nya. Arurang oge osok gerang-gerung rariweuh teu puguh aya duit eueuh gitu. Nah, ya. Oke. Jadi kan Kang Riki itu kebiasaan hari-harinya bermotor segala macem gitu kan ya. Sekarang teh hari Jumat, Kang. Terus kalau Akang hari Jumat tuh mau motoran, apakah Jumatan dulu atau kayak gimana gitu, Kang? Ya oke. Ya, pasti. Terus pengen tahu juga apa arti Jumat buat Akang gimana? Jadi saya tadi ada yang lupa jawab dari pertanyaan kamu yang saya umur berapa ya. Jadi saya ini kelahiran 97. Ya. Cuman beda 5 tahun kita insyaallah ya. Memang kelihatannya saya lebih tua, memang saya om-om, Masya Allah. Allahu Akbar. Ngelihat papa gitu. Allahu Akbar. Nya abi mah kolot gitu kan, Masya Allah. Ya, saya terbeda jauh lah umur sama kalian gitu kan. Terus nanya Jumat ya? Jumat. Apa arti Jumat? Jadi semua hari menurut Islam itu baik. Cuman ada hari di mana yang lebih mulia dan lebih baik dan banyak keutamaannya. Yaitu di hari Jumat. Kenapa di hari Jumat? Karena saya pernah baca satu buah hadis, hari di mana dilahirkannya Nabi Adam, dimasukkannya ke surga dan dikeluarkannya dari surga itu pada hari Jumat, dan tidak akan terjadi kiamat pada hari Jumat. Iya. Jadi Jumatnya super spesial. Dimana yang udah ya udah sama Allah tetapkan. Betul. Gitu seperti halnya semua bulan baik tapi ada bulan yang lebih baik yaitu bulan Ramadan. Iya. Dan hari semua baik tapi ada hari yang paling baik yaitu hari Jumat gitu. Dan salah satu keutamaan di hari Jumat adalah
di mana doa-doa kita mustajab, dikabul sama Allah tuh. Dan di mana Allahu Akbar, amal ibadah dan lain sebagainya dinilai, dilihat yaitu pada hari Jumat. Nah, jadi itulah Jumat kurang lebihnya. Dan ada lagi saya pernah baca, nanti ketika nanti kita di surga nanti, hari Jumat itu adalah hari di mana Allah menunjukkan merinding Masya Allah. Jadi di mana Allah memunculkan wajahnya itu pada hari Jumat. Semoga kita bisa melihat ya, amin. Amin. Ya Allah. Ya udah itu. Menurut saya Jumat, makanya kenapa sih Jumat suka banyak yang sodako, benar nggak? Beramal dan lain sebagainya. Terus coba kalau kalian rasain juga, biasanya hari Jumatnya terangnya kadang suka beda sendiri. Kalau sekalinya sejuk juga, sejuknya beda sendiri. Ya mungkin saya terlalu sensitif, atau saya lagi baper, atau mungkin saya lagi halu mungkin ya. Saya nggak tahu, tapi ya memang itu yang saya rasain di hari Jumat. Kalau saya mah Jumatnya kayak males kenapa gitu ya. Kalau pas siang hari pas azan zuhur teh gitu Kang. Ya itu di mana setan lah. Karena setan itu paling tahu. Benar nggak? Paling males ketika melihat seorang manusia itu beramal dan pahalanya banyak. Makanya ketika hari Jumatnya godaannya lebih edan. Gitu loh. Banyak setan. Nah, seperti halnya setan caranya bisa rubah-rubah loh. Kayak begini loh. Pada saat kalian belum halal, benar nggak? Karena sejatinya kita ke lawan jenis ya pasti ada rasa, karena memang sunatullahnya, memang kita diciptainnya pasti berpasang-pasangan. Beratnya begitu ya. Nah, dan kalau masih belum halal nih, ya cara ngegoda setan tuh di otak kita terngiang-ngiang. Gimana caranya kita mepet terus. Ketika misalkan oke lah hubungan kalian langgeng misalkan ya, tapi pada saat masih belum halal dipepet terus, gimana caranya bareng terus. Tapi pas nanti udah halal, cara setan yang ngebalik. Gimana caranya kalian jauh terus. Karena dibalik pernikahan ya, dibalik yang halal dan haram, semisal ketika kita belum halal, berpegangan tangannya, sorry saya ngomong tadi ya, ini kita contohnya berpegangan tangannya, dosa hungkul murudu, dosa hungkul kita rauk. Tapi ketika udah halal, kita nikah, pegangan tangannya aja berguguran dosa. Dan memang kayak nikah itu ibadah yang 1 kali 24 jam. Kok jadi bahas nikah dari Nggak apa-apa. Jadi buat buat teman-teman di rumah yang sekecil-kecil kita juga boleh nikah berarti ya Kang ya. Boleh, jadi ini sedikit pengetahuannya tentang buat teman-teman yang menikah itu, siapa tahu gara-gara Kang Riki denger gini besoknya langsung pengen menikah. Alhamdulillah gitu ya Kang ya. Karena saya jomblo 4 tahun loh. Waduh, jomblo 4 tahun ya. Jomblo 4 tahun. Terus mau diceritain nggak awal ketemu sama istrinya kayak gimana? Waduh. Di situ ada. Ya, di Ricky Show. Karena tadi kan ngobrol-ngobrolnya kita udah lama nih Kang ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ulah seputar nikah wae ajul gedang nu karar itu. Sok. Pengalaman hijrah. Boleh deh pengalaman hijrah Kang Riki. Oh, jadi Kang Riki teh nggak pure dari awal teh. Gini, oh jadi sama kayak Fadel ya nakalnya dulu teh sampai sampai tadi teh ngomong-ngomong masih Kang ya teh naonnya. Aduh, pokoknya dijelasin ya. Nggak apa-apa, ini sebagai pelajaran aja. Silahkan Kang Riki. Jadi singkat ceritanya kenapa saya hijrah nih ya? Kenapa saya hijrah? Karena namanya hidup kita punya cita-cita, bener nggak? Betul. Terus kita ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Waduh. Bener nggak? Betul. Lebih hijau sih tapi sintetis sebenarnya bro. Bener nggak? Bukan alami gitu. Terus intinya saya dulu nggak bercita-cita, saya lagi error nih. Lagi error. Pada saat error itu saya bilang bahwasannya, bro, kalau misalkan kan saya memang hobi motor banget ya. Pada saat itu saya cuman punya moge jadul. Temen saya mogenya hedon semua. Terus saya tuh bilang, bro, kalau misalkan saya kebeli moge lebih dari 2, kebeli rumah, bisa bagian ibu saya, kayaknya di situ deh puncak bahagia saya bilang. Singkat ceritanya, Allah Maha Baik dengan waktu yang sangat singkat, 2 tahun lebih dikit lah, cita-cita saya itu terkabul, ada dadat, sampai saya lupa dengan kata-kata saya yang dulu. Akhirnya saya kayak nge-push diri aja, wah kurang ini, sampai setiap hari main saya malam. Oke, benar nggak? Benar. Setiap hari seperti itu beberapa bulan sampai akhirnya saya capek sendiri. Apa sih yang saya cari? Karena sejatinya bahagia, manusia itu mencarinya bahagia dan tenang.
Bener nggak? Betul. Nah udah itu alhamdulillahnya Allah ngasih pikiran saya untuk nge-flashback ke belakang. Kok saya dulu bisa enjoy hidup pakai moge jadul, uang seadanya, tapi saya masih bisa ketawa tiwi, bener teh enjoy. Walaupun pada saat dulu saya sholat masih belang betong. Cuman pada saat dulu saya kayak berpikirnya selalu bersyukur kan, saya pakai moge jadul juga alhamdulillah gitu. Dan saya mikir ke sana, oh saya tuh kurang bersyukur. Langsung ingat flashback yang saya kata-kata lagi elok. Oh iya, ternyata memang definisi tolak ukur bahagia tuh bukan dari dunia yang ada, tapi dari hati yang bersyukur. Nah dari situlah hijrah aja, dan ternyata sholat lebih enak, bahasan agama tuh lebih enjoy. Karena sebetulnya sejatinya ya, kita ini sebenarnya penghuni langit awalnya tuh, bener nggak? Nabi Adam pertama dikeluarin di mana? Surga. Bener nggak? Terus dia diturunin ke dunia. Dan akhirnya digoda tentang nikmatnya di dunia. Dan memang ujung-ujungnya nggak nikmat. Dan memang sejatinya definisi bahagia itu memang sama manusia semua dicari. Dan sejatinya saya pernah dengar ini dari Ustadz, karena memang sejatinya kita ini bukan makhluk di dunia. Makanya semua perkara di dunia yang kita cari nothing lah, walaupun ada ya sesaat. Dan ternyata ada bahagia yang lebih yang Allah kasih, yaitu sholat lah. Makanya Allah jaga kasih 5 waktu gitu. Terus dikasih hari yang paling spesial yaitu hari Jumat gitu, geng. Itulah hijrah saya singkatnya mah. Kurang lebih. Jadi sangat-sangat bener menginspiratif. Saya seneng banget loh kayak ngajakin kalian, kan dengarnya pemuda akhir zaman. Betul. Kalau Sama. Jadi sekarang yang keren itu ketika kalian muda-mudi ya, pegangin aja lah. Kalian muda-mudi ya. Terus kalian soleh, ajib lejatos boy. Bener nggak? Iya, yang ganteng banyak, yang ganteng plus maksiat banyak, lebih dari kalian banyak. Tapi kalau udah ganteng soleh, saeutik boy. Terus kalau misalkan saya mau nanya balik, kenapa Boleh. menjadi pemuda akhir zaman begini? Dimulai dari siapa dulu? Saya paling Boleh Del. kalau orang sih Kang, gara-gara dapat peringatan yang sangat down banget lah, kayak mama sakit parah kan. Dari situ kayak kau udahlah nakalnya gini udah stop. Yang ingetinnya siapa? Mama. Pas sambil sakit. Iya, itu tuh kayak lagi ngelawan banget buat sembuh gitu. Terus mama tuh bilang kayak jadi merinding. Jadi nitip pesan kan waktu itu, Kak, kalau mama sembuh, mama pengen lihat kakak jadi orang bener gitu. Nah dari situ saya terpukul, Kang. Dari situ sih. Ya, kalau aku sih ya jadi Tobat. Sekarang saya emang ikut aja. Tobat. saya gara-gara ini aja. Waduh. Enggak. Serius, jadi kayak apa ya? Udah cukup lah gitu. Udah bukan masanya buat baong lagi. Udah cukup baongnya, pengen lebih baong lagi gitu ya. Oh enggak. Soalnya sejatinya manusia tuh nggak akan ada puasnya. Iya betul. Terus mau sampai kapan kita bohong terus, nakal terus, maksiat terus, ngaji, tapi ngajinya ngajinah gitu. Astagfirullah. Mau sampai kapan gitu, kayak ya aku sih sadarnya kayak mau ngelakuin dosa, kayak apa ya, Allah tuh udah ngasih, disusahin gitu jalannya aku kalau mau ngelakuin dosa. Oh jadi lebih ke efeknya apa namanya? Dihalangin jalannya gitu. Iya. Kamu kurang kerja keras. Waduh, kalau Farel cinta. enggak. Jadi putus cinta mah kan udah lama ya sama si saudara Akang mahnya. Udah lama itu mah. Itu mah masa lalu ya. Jadi kalau Farel mah kemarin awalnya dari pas corona, Kang. Jadi di rumah bingung mau ngapain lagi. Rari weuh teu puguh, duit eueuh nya di imah mau ngapain lagi. Pokoknya mah sama Allah teh dikasih ini we Kang, tiba-tiba plek salat we. Tiap hari salat, belang betong pertamanya mah. Belang betong, tapi pas kemudian harinya Farel enggak salat teh kepikiran, nah orang can salat euy. Nah, pokoknya mah pas kemarin corona we Kang, tiba-tiba berubah we, plek aneh sege Kang. Lamun ke corona ana udahan, Insya Allah kalau kita masih gini-ginian mah ya kumpul sama orang-orang yang bener-bener bisa ngebantu sejalan mah insya Allah bakal inilah Kang lah, pokoknya mah istiqomah, doakan saja gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi benar juga. Kalau bisa nih buat kalian kan udah 3 serangkai gitu ya. Iya.
apa namanya ya, dan memang disuruh juga ketika misalkan kita punya temen nih soleh, jangan ditinggalin. Kalau bisa gigit pakai gigi geraham katanya. Betapa pentingnya gitu loh teman soleh itu. Karena setidaknya udah mah di dunia teh ngelingan, tahu ngelingan kan? Tahu. Ngelingan pasti minimal ngejek lah, enggak ngejek maksudnya kayak, wah tuh era lah gitu pas pokoknya saling ngingetin lah. Itu baru di dunia, di akhiratnya insya Allah katanya teman yang soleh itu memberi syafaat dan bersaksi sama Allah. Ya Allah, si fulan juga pernah dah sama saya ngobrolin kamu ya Allah dan lain sebagainya. Jadi insya Allah coba ambil orangnya, harusnya kita ke neraka jadi ke surga, itu efek teman soleh. Iya. Betapa pentingnya gitu loh teman orang soleh itu. Dan memang suasana iman yang saya rasain ya, suasana iman mah yang tersuasanakan gitu, yang kalau misalkan kita gabung sama yang imannya baik kayak kita teh enjoy, gabung sama yang error kita juga ingin. Iya. Bener nggak? Benar sejalan. Makanya tiis culi harang panon. ya makanya ya harus terus lah. Terus senangnya juga sebisa mungkin semangat menyerukan kebaikan. Kenapa? Karena sejatinya bukan untuk orang lain tapi untuk kita. Betul. Misal kalian nih udah buat nama pemuda akhir zaman, udah nggak ingetin Jumat Berkah, nanya kisah orang yang baik dan sebagainya, tiba-tiba kalian ke tempat dugem, ya pasti kalian panik sendiri. Iya dong. Aduh malu, gua baru ngomong ini. Jadi sebenarnya itu penghalangnya buat siapa? Buat kita gitu loh. Jadi balik lagi, sikap baik kita, kata-kata baik kita, buat kita bukan buat orang lain, karena kuping kita lebih dekat daripada mulut sendiri. Gitu. Jadi semoga di yang habis ini sekarang Udah dengerin wejangan nih dari Kang Riki nih, bener kan inspiratif banget. betul. Pokoknya di Rich Coffee lah biar panjang ya. waduh, di Rich Coffee ya. Ajak temen-temennya nih yang lagi doyan seneng ngumpul sama kalian, kita ngopi di Rich Coffee. Kalau enggak kita di Susi Nomori di Kohibarnya ya. Betul. Kita sambil ngopi ngobrol perkara iman. Iya. Asik. Karena perkara dunia aja mah udah bosen, geng. Waduh. Biar kita tato ya, taubat total. Oke, kasih pesan terakhir Kang sekaligus menutup Kang. Penutupnya buat kalian lah, masa kalau dari saya. Gak apa-apa, pesan buat remaja-remaja masa kini aja Kang. Ya kalau pesannya apa ya? Ya itu tadi lah. Semangatlah berbuat baik, ya semangatlah berkata baik karena itu ujungnya buat kita bukan buat orang lain. Gitu. Dan orang ini saya bukan berarti nyuruh ya, saya bukan berarti nyuruh nih. Ya ini kata-katanya buat penonton 3F people juga ya, bukan berarti nyuruh. Semisal nih mentoknya kita habis ngapa-ngapain yang aneh, maksiat, mau mabuk lah, mau jinah lah, mau drugs lah atau apapun itu, sebisa mungkin jagalah sholat. Karena terkadang si setan ngegodanya, malu atuh kamu teh baru maksiat, jangan lu sholat. Tapi kalau pesan saya insya Allah sholatlah, karena insya Allah sholat itu yang memperbaiki diri kita. Oke. Betul. Terima kasih banyak nih Kang. Oke, pokoknya terima kasih buat Kang Riki. Waduh. Tentang pengalamannya, tentang pokoknya cerita-ceritanya sangat menginspirasi kita bertiga dan teman-teman di rumah. Dan hari ini juga kita belajar banyak dari Kang Riki ya. Betul, pokoknya mah Kang. Belajar Willy. Atur nun pisang, jangan kapok-kapok lagi diundang sama kita. Semoga istiqomah kita Ya. semuanya ya, dan kita nanti dikumpulin lagi di surganya Allah. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya, pokoknya tetap stay tune terus di YouTube kita karena nanti bakalan ada lagi sosok-sosok yang inspiratif selain Kang Riki. Kang Riki aja sudah inspiratif, apalagi yang lain. Nah, Ahi dan Uhuti tadi kita udah ngedengerin dari sosok yang sangat inspiratif ya. Betul. Dari Kang Riki. Dan sekian aja dari kita ya. Betul. Jangan lupa Komen, like. Dan subscribe, jangan lupa ya. share juga ke teman-temannya. Betul. Ya. Ketemu lagi di next video. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.